Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, setelah kemarin kita bahas tentang mengapa kita harus belajar khutbah, belajar berbicara di depan umum, saat ini kita akan bahas tentang perbedaan khutbah dan kultum. Sebelum bicara perbedaan khutbah dan kultum, kita perlu pahami bahwa dalam komunikasi yang kita lakukan itu terdapat level komunikasi, mulai dari yang sederhana sampai ke komunikasi yang lebih rumit. Yang pertama, intrapersonal, berbicara kepada dirinya sendiri. Interpersonal, berbicara dengan diri orang lain. Publik, berbicara dengan kelompok-kelompok yang lebih besar. Masya, itu kelompok yang lebih besar lagi. Dan lintas budaya adalah komunikasi dengan komunitas yang lebih kompleks. Perbedaan khutbah dan kultum pada dasarnya sama saja. Antara khutbah dan kultum yang ringkasnya adalah kita istilahkan sama-sama ceramah, sama-sama berbicara di depan umum. Tapi kita perlu bahas perbedaannya karena ada hal-hal yang spesifik dalam istilah khutbah. Khutbah yang spesifik contohnya khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat gerhana, dan lain-lain. Khutbah yang bebas seperti kultum atau ceramah umum, contohnya khutbah nikah, khutbah akikoh, dan lain-lain. Nah, perbedaan khutbah dan kultum, spesifikasinya adalah dari sisi waktunya berbeda, tempatnya berbeda, dan tata caranya berbeda. Khutbah mempunyai waktu, tempat, dan tata cara yang spesifik. Kita bahas di sini agar kita memahami hal-hal khusus dalam khutbah itu sehingga tidak mengabaikan tata caranya. Sedangkan dalam kultum atau ceramah lain relatif bebas tanpa ketentuan tertentu. Dalam khutbah selain adab-adab mulianya juga terdapat syarat dan rukunnya khutbah. Syarat khutbah Jumat contohnya. Kita ambil khutbah Jumat. Khotib harus laki-laki. Khutbah harus bisa didengarkan oleh jamaah Jum'ah. Minimal 40 orang. Khutbah dibaca di tempat yang wilayah desanya tergolong kawasan pelaksanaan sholat Jumat. Khutbah atau khotib harus suci dari hadas kecil maupun besar. Khotib harus suci dari najis. Khotib harus menutup aurat. Khotib dianjurkan berdiri apabila mampu. Rukun khutbah Jumat yang harus ada dalam khutbah Jumat, yaitu memuji Allah di khutbah pertama dan kedua. Apakah pakai alhamdulillah, innal hamdalillah, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah membaca sholawat Nabi di kedua khutbah. Boleh dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad dan sebagainya. Berwasiat dengan ketakwaan di kedua khutbah. Ciri khasnya adalah biasanya ada kalimat ittaqullah atau mengutip dari kalimat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan sebagainya. Nah, harus terdapat pesan kebaikan seperti mengajak ketakwaan tadi dan menjauhkan kemungkaran, misalnya mengucapkan atiullaha, ittaqullaha, atau inzajirun anil maksiat, atau kalimat-kalimat yang semakna dengan itu. Yang keempat, membaca ayat suci Al-Quran di salah satu khutbah. Maka kita
diminta sebagai rukunnya adalah mengutip ayat Al-Quran. 1 ayat minimal yang lengkap. Maka ketika kita mengucapkan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu sudah mencakup 2 rukun yang ada. Pesan takwa dan membaca ayat suci Al-Quran. Yang kelima adalah berdoa untuk kaum mukmin di khutbah terakhir. Pemilihan doa ini disyariatkan berisi tentang doa yang berorientasi pada akhirat dan diperuntukkan untuk kaum muslimin dan muslimat, terkhusus kepada yang hadir pada saat itu. Tata cara khutbah Jumat diantaranya khotib berdiri di mimbar dan mengucapkan salam. Kemudian duduk menunggu azan dan menirukan azan. Lalu berdiri dan memulai khutbah sesuai dengan rukun khutbah tadi. Dianjurkan untuk menghadapkan wajah ke arah jamaah. Setelah selesai menyampaikan khutbah pertama, maka khotib duduk sejenak, kemudian bisa menyampaikan khutbah kedua. Yang keenam, durasi penyampaian khutbah sebaiknya tidak lama daripada durasi sholat Jumat. Yang ketujuh, mengeraskan suaranya ketika berkhutbah dan menyudahi khutbah dengan berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kultum, pidato atau ceramah secara umum tanpa syarat dan rukun. Terserah kita semua. Yang penting menyampaikan ilmu, ide atau gagasan dengan baik sehingga audien bisa memahami atau terjadi komunikasi yang baik, sesuatu yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik. Sedangkan kita ketika khutbah, maka kita tidak sembarangan, ada syarat dan rukunnya ketika khutbah. Demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat sekalian.